Hai Kak. Halo, Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum pada datang ya? Belum, Oke. tunggu dulu aja. Mm-mm. Hello, good night. Halo. Good evening Halo. mungkin ya. Good Aku belum evening. belum jam Apa? waktu masuk jam tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Yuk,
Oh, good evening. Tunggu 5 menit lagi ya, mungkin ada yang masih mau baca. Oke.
Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Langsung dimulai aja ya. Cuma 10 orang ya. Dia kayak. Tapi lebih enak 10 jadi bisa bertanya-tanya, kebanyakan murid juga bingung. Ya, ya. Oke. Good evening, everyone. Good evening, sir. Oke. Jawab baliknya gimana? Baliknya sama, good evening juga. Oh, good evening juga. Oke, thank you. Oke, kemarin ada utang ya saya lupa nanti barusan nyari. Kemarin ada yang tanya apa bedanya good evening sama good night, ya kan? Nah kalau jadi kalau waktu itu good evening itu dimulai ketika mulai jam 6. Antara jam 6 sampai jam 9 malam itu masuknya good evening. Halo. Nah, kemudian nanti untuk good night itu sesudahnya. Berarti setelah itu sampai pagi. Jadi mulai jam 9 malam sampai pagi ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Karena mungkin ada beberapa yang anggapnya beda, nggak apa-apa sih. Terkadang kalau sudah gelap dibilangnya night. Iya, kadang. Ada yang kayak gitu. Saya sendiri begitu. Baru tahu hari ini. Terima kasih. Thank you. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi kemarin, teman-teman? Masih bingung untuk pengucapan. Yang kayak apa, Mbak? Yang apa ya, umpamanya. Soalnya ini saya bahasa Inggris nol sekali lah. Jadi masih bingung aja, belum memahami materinya gitu. Oh, iya. Jadi belum memahami gitu. Les Mandarin kan ada nada, ada apa gitu. Itu ya, kan betul. Beda, sama apa beda sih? Kalau di bahasa Inggris itu nggak ada nada, Mbak. Jadi nadanya itu kayak di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita beda nada berarti beda emosi. Gitu ya. Jadi saya belum memahami materinya. Oh. Ngikut aja sama Lose. Oke. Nanti pelan-pelan ya, Mbak ya. Kita coba lagi. Siap. Nanti saya japri deh, mau nanya langsung. Oke, silakan. Oh ya, Mbak Kusnul, silakan izin nyimak, nggak apa-apa. Kalau masih sibuk nggak apa-apa. Ini juga aku record juga kok. Nanti aku upload lagi ke YouTube. Bisa dilihat lagi di YouTube. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Mic-nya pada ditutup sih, jadi nggak ada suara mereka. Kayaknya nggak ada. Kayaknya enggak sih. Oke, saya yang mulai lain ya. Dibuka dong. Sir, mungkin aku ngikutin sampai jam 9 ya, Sir. Masalahnya masih ada kerjaan. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, thank you, Sir. Oke, aku mulai ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bicara soal present tense, judulnya present tense. Kenapa present tense ini penting? Karena
ketika pengucapan di dalam bahasa Inggris itu ada 3 waktu, ada 3 masa waktu. Jadi dia ada kayak timeline ya, ada kayak ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu bahasanya beda, struktur kalimatnya beda. Kan beda dengan bahasa Indo ya. Kalau bahasa Indo kita bilang, oh kemarin aku makan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kemarin aku makan dengan saya makan hari ini itu, dan saya akan makan itu nanti bahasanya beda. Untuk yang masa lalu itu ada namanya ini past tense. Nah, ini past tense. Kemudian untuk masa kini namanya present tense. Kalau masa yang akan datang itu adalah future tense. Jadi kalau bacanya past tense, nah, ini present. Seperti kayak kita baca presentasi, yaitu present. Nah, present tense, ini future. Kemudian struktur kalimatnya dibagi lagi. Kalau setiap dari timeline waktu ini dibagi lagi jadi 3 lagi. Berdasarkan apa ya? Kalau saya bilang kelanjutan ya. Kayak, kalau hanya sekali terjadi itu berarti simple tense. Kayak contohnya simple present tense atau simple past tense. Nah, itu kalau cuma sekali. Nanti ada gambarnya, nanti saya tunjukkan. Kalau ada waktu dimulainya dan kita tahu kapan berhentinya, itu adalah namanya perfect tense. Seperti contohnya present perfect, kemudian ada past perfect. Kalau ada waktu dimulai dan masih berlangsung sampai sekarang, itu namanya continuous tense. Contohnya present continuous. Atau yang kedua adalah present perfect continuous. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi yang dinamakan dengan present tense itu yang ini. Kelihatan kan? Yang I dress ini. Ini present tense. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau kenapa present tense? Karena kita cuma sekali aja. Saya oh ya, sebentar. Saya tulis dulu. Dress ini artinya apa ya? Mengenakan baju, kayak apa ya istilahnya ya? Baju panjang ya? Apa? Dress kan baju panjang bukan? Iya, bisa jadi. Gaun. Cuma kalau di gitu. sini dia artinya mengenakan baju. Kayak apa ya? Berpakaian. Berpakaian, sorry. Oh, dress di sini artinya berpakaian, bukan Iya. nama bendanya gitu. Ini kayak aktivitas. Jadi dia di sini artinya berpakaian. Nah, kalau I dress ini artinya saya berpakaian. Saya berpakaian. Kemudian yang di sini yang di paling kiri, kelihatan nggak teman-teman? I dress. Nah, ini adalah namanya past tense. Nah, past tense ini dia juga cuma sebentar, artinya cuma sekali. Saya kemarin berpakaian. Nah, itu I dress.
Nah, kalau yang future itu yang ini, I will dress. Ini adalah future. Nah, ini future tense. Kalau teman-teman hitung, ini panahnya di sini ada 12. Tapi saya cuma ngelis di yang sebelumnya cuma ada, ini total ada 3, dan di sini masing-masing ada 3. Berarti ada 9 kan? Ada 9 tenses. Jadi ada past tense, ada misal kayak past tense. Jadi ada 3. Simple past tense, past perfect tense, kemudian past continuous tense. Nah, jadi kalau ada 3, past tense, present, dan future, berarti ada 9. Tapi di sini ada tambahan lagi, ada 12. Karena saya nggak masukin yang ini nih, present perfect continuous. Karena mungkin nanti agak membingungkan, jadi saya masukkan ada yang perfect aja. Lebih simpel. Oke. Oke. Oke, coba dipahami, Sir. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya Oke. juga baru paham ini juga baru-barusan, Om. Saya udah baca lama, baru Aku telat banyak deh kayaknya ya. apa? Yang tanya Aku siapa? telat ya. Aku Oh. telat banyak deh kayaknya. Belum, Mbak Nur ya. Jadi tadi saya baru menyerangkan soal ini, kayak di bahasa Inggris itu ada 3 masa. Jadi di 3 masa ini ada masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu kalau di bahasa Inggris itu dinamakan dengan past tense. Kemudian di masa kini itu ada present tense. Kemudian juga ada masa akan datang, namanya future tense. Future tense. Nah, kemudian dibagi lagi itu strukturnya kalau berdasarkan kelanjutannya. Dari cuma sekali, ada yang kedua itu kalau kita tahu kapan mulainya dan kapan berhentinya. Contoh nih ya, kayak yang termasuk present perfect tense ini adalah kayak misalnya kita kemarin saya sudah memasak sampai tadi pagi. Nah, itu kan sudah tahu tuh kapan mulainya, kapan berhentinya. Nah, itu pakainya perfect tense. Tapi kalau masih berlangsung sampai sekarang, yaitu pakainya yang continuous tense ini, yang paling bawah ini. Oke. Nah, nanti pelan-pelan akan saya terangin yang kayak pembagiannya seperti apa. Oke, yang pertama ini ada simple present tense. Simple present ini digunakan untuk yang kata-kata yang umum atau yang biasanya sekali terjadi. Contoh. Nah, ini yang saya tulis di sini ini strukturnya. Jadi kayak contohnya kayak yang positif ini I, you, we, they. Kalau saya ganti lagi. I ini saya. Mohon maaf. Ini saya. Ini you, ini adalah kamu. We ini kita. They itu mereka. Oke. Kalau he ini adalah dia. Tapi dianya laki-laki. She ini juga artinya dia. Kalau it itu barang, itu artinya itu.
barang itu, itu pakainya it. Nah, bedanya apa kalau kita pakai positif? Kalau yang kata-katanya positif itu, kalau IUVD itu verb ini kata kerja. Ini kata kerja. Nah, kalau yang he, she, it itu verb-nya ditambah ada S atau ES di belakangnya. Bedanya seperti itu. Oke, contoh ya, kita masuk ke contoh. Nah, saya tulis contoh di sini. Yang pertama ini saya makan bubur di Pasar Baru. Yang pertama ini. Saya ini subjeknya, berarti yang I. Oke. Sampai ini ngerti? Oke. Kemudian kata kerjanya adalah makan. Nah, makan ini bahasa Inggrisnya adalah eat. Nah, jadi gantinya adalah eat. Nah, bubur bahasa Inggrisnya ini. Bacanya porridge. Nah, ini tambahan. Di Pasar Baru ini tambahan. Ini bisa dihafalin teman-teman kalau mungkin nanti dipakai. Jadi at ini adalah di Pasar Baru. Nah, Pasar Barunya kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Karena kalau nama itu biasanya tidak perlu ditranslate. Biasanya ada beberapa yang ditranslate. Kalau Pasar Baru, misal mau ditranslate. Pasar ini bahasa Inggrisnya market. New market. Ya, betul. Tapi kan kedengarannya aneh ya. Iya, karena kan jadi ditranslate jadinya aneh. Iya, Berarti kan? ini bentuk positif ya? Iya, ini bentuk positif. Nah, sekarang apa sih bedanya antara positif dan negatif? Ini kan ada dua nih. Yang atas positif, yang kedua negatif. Bedanya kalau negatif ini tidak atau ada tambahan not. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan nih, ada tambah don't sama doesn't. Jadi bacanya don't dan doesn't. Don't ini singkatan dari do tambah not. Nah, kalau doesn't itu does tambah not. Jadi don't itu adalah do not. Nah, kalau does not itu bisa disingkat jadi seperti ini, doesn't. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin kecepatan? Kalau kata Saya mau tanya, Sir. Silakan. Kalau dulu waktu sekolah itu ya, kalau saya ingat itu kan kalau yang masalah past tense, past tense sama present tense itu kan kalau yang sedang berlangsung itu kan belakangnya tambah ing. Oh iya, Misalkan yang dressing, ya misalkan dressed, dressing. Itu kurang paham, bisa dijelaskan lagi enggak, Sir? Oh, kalau yang itu nanti di belakang. Itu yang continuous. Ya, continuous nanti habis ini. Oh, karena tadi aku lihat diagram itu kayak, oh ini, jadi kalau nggak dijelasin itu kurang paham kok itu dress di sini dressing, terus dress. nanti habis ini
Saya masuk ke continuous, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Zuatati, ada yang mau ditanyakan? I think no. Oke. Next, sir. Okay, thank you, sir. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh yang kedua saya tulis di sini ini kita lagi nunjuk ini ada sebuah mobil yang selalu berhenti di depan rumahku. Nah, mobil ini adalah subjeknya. Nah, di sini subjeknya saya ganti, harusnya pakainya it kan. It ini juga bisa menunjukkan mobil itu. Jadi kalau barang itu kita pakainya it. Nah, ini juga bisa diganti dengan it. Yang this car ini diganti it. This car ini adalah bahasa Inggris dari mobil ini. Nah, kemudian ada selalu. Ingat, minggu lalu kita ada beberapa kata frekuensi yang ini paling bawah ini. Contoh, always. Always ini adalah selalu. Kemudian usually ini adalah biasanya. Nah, yang kemarin belum saya mention itu adalah every. Every ini artinya setiap. Setiap. Jadi kalau misal setiap hari berarti every day. Nah, kalau setiap pagi berarti every morning. Nah. Setiap waktu, every time. Ya, betul. Betul. Oke, nah karena ini katanya selalu, bahasa Inggrisnya adalah always. Oke, nah berhenti, berhenti itu bahasa Inggrisnya adalah stop. Stop, nah itu berhenti. Tapi tadi kita ingat nih kalau he, she, dan it ini dia ditambahkan dengan verb ada s atau es-nya di belakangnya. Nah, stop ini ditambahi dengan s. Nah, jadi bahasanya adalah this car always stops. Nah, di depan rumahku. Nah, rumahku ini adalah my house. Nah, di depan ini bahasa Inggrisnya adalah in front of. Oke. Maaf sir, tadi boleh diulang lagi nggak? Tadi kayaknya aku kurang konsen. Itu stop itu kenapa dikasih S tadi itu gimana ceritanya tadi lupa. Oh, oke. Saya ulang ya. Jadi kalau ingat nih, ini kan di kalimat ini adalah mobil ini. Ya kan? Mobil itu bentuknya adalah barang. Jadi kalau barang itu kita pakainya adalah it ini. Oke. Kelihatan teman-teman yang saya lingkari? Kelihatan. Yes, I see. Nah, kalau it ini di kata kerjanya itu ditambahi s atau es di belakangnya. Oh, oke. Oke. Oh, bentuk negatif ini ya, sir. Apa? Ini bentuk negatif. Oh, ini yang pasti positif. Kalau negatif nanti gantinya jadi don't atau doesn't. Oh, masih positif. Ya, kita masih di sini. Oke. Kita masih di Oke. positif.
Oke. Oke, makasih. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Lanjut. Lanjut, Sir. Oke. Nah, kata selanjutnya ini adalah yang keempat nih, kalimat keempat ini. Matahari selalu terbit dari timur. Matahari itu bahasa Inggrisnya the sun. Yang kalimat Nah, ketiga belum selalu dijelasin. seperti tadi. Oh, belum. Karena yang kalimat ketiga ini kalimat tanda tanya. Saya belum terangin tanda tanya. Oh, gitu. Oke. Selalu, kemudian jadi always, terbit. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah rise. Nah, tapi ingat karena matahari itu bentuknya juga barang, berarti dia harusnya juga it, ya kan? Jadi di belakangnya ditambahi s, jadi rises. Nah, kalau dari timur ini tambahan, jadi from the east. Oke, teman-teman. Oke. Oke, thank you, Sir. Ini bentuk positif ya? Ah, betul, ini bentuk positif. Kalau bentuk negatif itu kita ditambahkan dengan kata don't atau doesn't. Berarti untuk barang tuh pakainya it ya? Yes, Sir. Ya, betul. Barang itu pakainya it. Oke, Apa thank you. kalau tanda tanya itu masuk ke bentuk negatif? Kalau tanda tanya nanti masuknya paling bawah, masuknya interrogatif. Interrogatif. Jadi kalimat negatif ini untuk kalimat yang ada tidak. Saya tidak makan. Nah, itu maksudnya negatif. Oke. Saya lanjutkan. Untuk yang negatif ini ada don't. Ini adalah artinya dari do not. Kalau doesn't itu dari does not. Kalau he, she, it itu ditambahkan dengan doesn't. Jadi kalau he, she, it itu ada does-nya ini. Begitu juga ketika dia interrogatif, does-nya ini di depan dia. Kalau I, you, we, dan they ini, dia ada di do-nya yang di depan, bukan does. Tapi does ini untuk he, she, it aja. Kemudian kalimat kata kerja dan tambahannya. Nah, sekarang gini aja, kita bikin kuis. Kuis. Ini biar teman-teman ngerti juga. Bentar ya.
Oke, sekarang dari teman-teman nih, ada yang mau dicoba nggak kalimat kata bahasa Inggrisnya apa? Pengen coba apa? Misalkan. Tuh, ada yang mau coba? Misalnya gini, Sir. Oke, boleh. Silakan, Mbak. Misalnya setiap hari saya pergi ke klinik dari Setiap jam. hari Setiap hari saya saya bawa pergi pasien saya ke klinik. ya untuk Nah, terapi. misalkan seperti ini ya. Seperti ini dulu ya, Mbak. Kalau jangan Oke. panjang-panjang. Ya, oke, siap. Oke, ini kalimat positif, ya kan? Kalau negatif, berarti ditambahin tidak di belakangnya kan? Saya tidak pergi. Kalau negatif, nah, interrogatif atau kalimat tanda tanya, berarti jadinya adalah apakah saya pergi ke klinik setiap hari? apakah saya pergi Ke klinik setiap hari. ke klinik setiap hari? Interrogatif Kalau tuh berarti negatif. masuknya ke kalimat tanya ya. Ya, Iya, betul. itu tanya. Oke, sekarang ada yang mau nebak bahasa Inggrisnya seperti apa jadinya? Every day. I go to the clinic. I go to clinic. Nah, I'm going to clinic every day. ada yang I'm going, ada yang I go. I go to the clinic. Kalau waktu kayak every day itu bukannya di belakang. Betul. Jadi gini, waktu itu bisa di depan, bisa di belakang. Jadi kalau ini, oke, saya ikutin yang tadi aja ya, biar sama ya, biar nggak bingung. Thank you, sir. Jadi saya pergi ke klinik dulu. I go to clinic. I Go go to. Clinic. Klinik itu bahasa Inggrisnya ini adalah klinik, tapi pakai C. Klinik. C. C. I go to. Ingat pergi itu adalah go. To. Klinik ini adalah tempat. Jadi di tempat depannya harus ditambahin the. Klinik. Go to the clinic. Every day. Every. Jadi kalau dilihat lagi strukturnya ini subjek. Ini adalah verb-nya, kata kerja. Ini objek, ini tambahannya. Ini S ini adalah verb ini adalah kata kerja. O ini adalah objek. A ini adalah tambahan. Bisa waktu, bisa tempat.
Oke. Sampai sini paham teman-teman? Yang bahasa Inggrisnya dari yang Paham. tadi. Paham. Understand. Belajar. Kalau ini saya tidak pergi ke klinik. Nah, tadi belum ada nih. I don't I Don't balik lagi klinik. tadi. I don't go to clinic. I Don't don't. go to clinic. Pakai don't nggak sih? I don't go to clinic itu. Ya, betul. I don't go Go to to the to clinic. 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 Nah, every day. Nah, ini sama, ini subjek, ini verb, ini objek, ini adalah tambahan. Masih ingat teman-teman kenapa gantinya kok don't? Ada tadi kan ada temennya ya. Ada Karena don't, negatif. ada You Doesn't. Don karena Iya, tunggal doesn't. ya. Atau karena you. betul. Don't ini adalah untuk I. Are Mungkin you? ingat-ingatnya gini aja. Ayu Dewi. Are you? I. Are you? You. They. You. see it. Mereka. Nah. Kita. Kalau ini adalah he, she, it. You see it. Okay, so Jadi kalau don't, ya saya tidak. I don't. Atau kalau teman-teman bingung juga bisa diganti aja. Oh, ini disingkatnya apa? Huruf aslinya adalah ini. Do Do not. don't. I do not go. Nah, itu juga boleh. Kalau doesn't ini dari Does not. Bentar. Kalau does ini adalah dari does ditambah dengan not. Does Does not. Doesn't. Does not. Oke. Sampai sini oke, teman-teman? Oke semua? Oke. 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 Oke, sir. Nah, selanjutnya, nah sekarang kalimat tanya nih, apakah saya pergi ke klinik setiap hari? Do I go to the clinic every day? Do I Do I go to the clinic every day? To the clinic every day. clinic Every day. every day? Every day. Nah, oke. Oke. Sampai sini, oke teman-teman? Oke. Oke. Nah. Oke, sekarang kita tulis lagi contoh lain. Ada yang mau ngasih ini? Kalau nggak ada, saya yang tulis nih. Boleh. Kalau untuk kata sedang apa, Sel? Maunya Oh, gini. itu nanti. Kalau Nanti. kayak saya sedang itu, itu nanti di selanjutnya setelah ini. Oke. Hari ini sampai ini dulu aja yang belum sampai sedang. Jadi kayak membagikan fakta dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih ini contoh lagi. Boleh? Silakan. Misalnya Yang kayak pengen gini. bikin kalimat. Setiap
Jam 4 sore saya pergi ke taman. Oke. Saya tadi sudah pergi, sekarang ganti. Pulang. Sama aja. Nah, kalau pergi itu ini bahasa Inggrisnya go. Kalau pulang nggak ada ini ya, ditambah ya. Jadi tetap go juga, cuma ditambahi go back biasanya. Saya kurang tahu ya. Saya tulis gini. Masak. Melakukan aktivitas masak. Nah, saya memasak setiap sore. Saya masak untuk makan malam. Itu ada nggak kata-kata itu? Nah, saya memasak makan malam setiap sore. Yes. Saya memasak makan malam setiap sore. Oke. Kemudian kalau negatifnya, saya tidak Setiap memasak. memasak Makan malam. Makan malam setiap sore. Setiap sore. Nah, kalau kalimat tanyanya berarti apakah saya Memasak makan malam setiap sore. bentar. Teman-teman tadi kan ini sudah ini ya, saya ya. Coba sekarang diganti ya. Iya. Misal namanya Putri gitu ya. Mbak Putri gitu. Oke. Ayo sekarang coba saya tunjuk list. Kalau kalimat positif. Kalau Mbak Wastiri, jawabannya apa, Mbak? Putri cook the dinner every afternoon. Putri apa? Cook Cooking. the dinner every afternoon. The dinner every afternoon. Oke. Apakah sudah benar? Harusnya menggunakan cooking ya. Oke. Kan ini present tense. Jadi gini, kalau cooking itu pekerjaan yang sedang dilakukan. Tapi kan ini kita menceritakan, setiap sore itu si Putri masak nih. Berarti kan kita bisa aja cerita pagi hari kan, yang mana putrinya belum masak tuh. Ya kan? Ini kayak menceritakan rutinitas hari-hari. Jadi cooking itu untuk yang sedang. Nah, kalau tidak, berarti dia nggak pakai cooking, nggak pakai ing di belakangnya. Tapi, ada yang kurang nih. Apa yang kurang nih? Putri ini adalah dia, ya kan? Harus menggunakan Berarti ada S-nya di belakang. Jadi cooks. Putri cooks the dinner every afternoon. Begitu. Oke. Nanti? I understand. Oke, good. Itu yang tambahan S untuk kata kerja aja apa gimana? Tambahan S-nya ini untuk kata kerjanya. Jadi khusus yang
si it ini, he, she dan it ini, kalau kata kerjanya ketika positif ditambahi s. Oh, ya. Oke, selanjutnya kalau yang negatif, Putri tidak memasak makan malam setiap sore. Masih saya kah, Sir, atau orang lain? Mbak Wastri tunjuk sebelah. Siapa? Siapa ya? Mbak Husnul Khotimah? Masih sibuk kayaknya. Nggak apa-apa. Mbak Aziza? Oh, Mbak Aziza. Mbak Aziza idenya. Saya Silakan. masih saya nggak bisa lah. Saya kan nol. Kan ikut aja. Nggak apa-apa, Mbak. Dicoba aja. Just try it. Nggak kelihatan tulisannya. Terlalu Oh, tulisannya. Ini Mbak yang atasnya klik yang perbesarnya, Mbak. Jadi kitanya nggak bisa dilihat. Jadi pesertanya nggak bisa dilihat, kita lihat screen-nya. Jadi klik yang besar itu Mana? Yang mana? yang di atasnya kita. Kan bawah kan banyak peserta. Itu yang di atas ada yang kayak kotak Oh itu iya, diklik. kelihatan. Iya. Ini tulisannya setengah aja. Oh. Segini kah? Sudah kelihatan lebih besar? Itu bisa kita zoom diperkecil aja. tapi kalimat yang itunya malah yang bahasa Indonesianya nggak kelihatan. Yang Bahasa Indonesianya bukan yang nggak ini. kelihatan. Oh, bahasa iya, Yang Indonesia. aslinya, yang aslinya. Yang aslinya. Yes. Terlalu kecil ya? Ya kayak gitu. Jadi Mbak Aziza itu aja di Kelihatan. Oke. Kalau salah betulin ya. Oke, silakan. Lanjut, Mbak. kan belajar. Putih not cook every night ya, every afternoon. Ini ada makan malamnya belum, Mbak? Makan malamnya Makan ada malam. dinner. Oh, Putih not cooking. Nggak pakai i ya. Putih not cook di nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Di zoom sendiri, Mbak. Ini sudah ya, oke. Jadi Sekarang oke. Putri not cooking dinner every day, every afternoon ya. Iya, betul. Putri don't cook dinner every afternoon. Betul nggak? Ya, bentar. Saya tulis dulu, Mbak. Saya tulis dulu. Apa karena pakai HP ya, jadi kurang jelas tulisannya? aku juga pakai HP. Bisa di zoom, jadi dicubit loh, dicubit, digedein. Oke, saya satu-satu ya, Mbak Aziza ya. Oke. Jadi tadi Mbak Aziza ada bilang tadi do not cooking, ya kan? Yes. Nah, kalau tadi karena ini bukan hal yang sedang dilakukan, jadi nggak pakai cooking. Kita pakainya cuma verb aja. Jadi subjek plus verb kita ada subjek don't atau do not, ya kan? Atau bisa pakai does not. Nah, kemudian verb tambah objek. Nah, jadi ini tidak pakai cooking. Jadi dihapus ya. Oke, sir. Nah, kembali lagi. Maaf motong ya, Sir. Silakan. Aku pamit dulu, teman-teman aku juga maaf ya, pamit dulu. Masih ada kerjaan. Oh, nggak apa-apa, ya. silakan. Silakan, Mbak.
Lanjut Ya. kerja. Bye-bye semuanya. Silakan, Mbak. Bye. Bye-bye. Dan itunya do not-nya pakainya doesn't. Nah, betul. Jadi Karena Putri itu sih mau ya, Putri ini adalah dia. Hmm. Yang mana berarti dia pakainya adalah does not. Does not cook the Ya. dinner every afternoon. Betul. Jadi Yes. ini pakainya adalah does not. Does not. Ye, banyak yang salah. Nggak apa-apa, Mbak. nggak apa-apa. Oke, Mbak Ziza, Oke. sampai sini ngerti? Ngerti. Oke, paham. Thank you. Oke, Mbak Ziza, pilih satu lagi untuk yang interrogatif, kalimat tanda tanya. Oh my God. Mbak Nuria mau nyoba, silakan. Boleh. Bismillah dulu lah, takut salah gue. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar, tenang. Ada kalau guru teacher ya. Ada guru di sini. Bentar. Kalimatnya apa tuh? Apakah Putri memasak Apakah makan malam hari Setiap apakah Putri sore. memasak Apakah Putri memasak makan malam setiap sore ya? Iya, betul. Berarti pakainya Sorry. does dulu ya pertamanya ya. Does Putri cook dinner every day? Bener gak Das sih? Putri, Putri cook dinner every day. ya, dinner Every every day. sore, Okay. nanti afternoon. Iya. Sore ya. Setiap sore. Berarti afternoon ya benar. Kalau makan malamnya ini ada the-nya di depan. Mungkin ya kalau menurut saya ya. Ada the-nya di depan. Jadi, does Putri cook the dinner every afternoon? Ya. Nah, ini benar nih. Ini sudah betul. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Teman-teman nyadar nggak kalau di sini, kalau positif ini ada S-nya nih. Ya. Iya. Tapi kalau negatif sama ini kan nggak ada nih, ya kan? Ada Iya. kan? Nah, inilah strukturnya. Jadi kalau yang negatif sama interrogatif dia S-nya hilang. Ngerti teman-teman? Oke, sir. Thank you. Ngerti. Satu lagi. Ada yang mau coba lagi? Kalimat lain? Oh, ini aja. Dari Seri Ica aja. Oke, saya ya tambahin ya. Ya. Oke, saya bilang kita lari setiap minggu. Negatifnya, kita Tidak lari. tidak lari setiap minggu. Nah, interrogatifnya, tadi ya jelek ya. Apakah kita lari setiap minggu? Setiap minggu, ya. Nah, minggu di sini saya masuknya yang ini ya, hari Minggu ya. Oh, ini aja. Masuk. Hari Minggu ini saya bahasa Inggrisnya Sunday.
Bukan every, itu setiap hari Nah, Minggu. Nah, gini, we kalau every Sunday, bukan ya? kalau minggu, Pikiran Every every week. minggu itu Every juga dia week. Nah, itu satu Week ya? minggu itu dari Senin sampai hari Minggu itu week namanya. Kalau hari Minggunya Sunday. Minggunya Kalau hari Sunday. Minggunya Sunday. Oke. oh, oke. 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 Nah, sekarang silakan tadi yang belum coba nih. Aku lagi. Aku juga boleh. Oke, yang lain. Coba yang lain. Kita Yang nanti lain deh. tebak dulu. Nanti kalau salah dibenerin nanti. Mbak Kalau Surya, Mbak Surya, silakan. Yang positif. Kita lari setiap minggu. We runs every Sunday. Pakai the nggak sih, sir? The Apa? runs. Enggak, Nggak. karena Berarti kita kata kerja. oh. We runs every Sunday. Ya, oke. Every Sunday. Oke, bagus. Nah, ini betul. We run every Sunday. Sunday every. Pakai S apa enggak, Mbak Surya? Pakai. Ayo. Kalau yang pakai itu cuma he, she, it. Nah, ini verbnya pakai S. Ini nggak pakai S. S atau ES. Oh iya. Oke. Jadi we run, bukan we runs. Nah, beda. Jadi pakainya we run. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Sudah mulai memahami. Iya. Nah, Paham. Sekarang udah terbuka otaknya. oke, lanjut sekarang. Kalau negatif, nah, untuk negatif, Mbak Suhartati silakan. Mbak Suhartati. Oke. Berarti mana? Ya. Negatif. Kita tidak lari setiap hari. We Nah. don't run every week. Every week. Oh, Mbak Endang yang jawab malah. We don't we Run. don't run We don't run Every Sunday. Sunday. Tuh. Nah, sekarang interrogatifnya. Apakah kita Do we run every Sunday? Ya. doing Do we Run. run? We run every Every Sunday. Sunday. Do we run? Oke. Oke. Sampai sini teman-teman ngerti. Jadi kalau ini adalah menyatakan kebiasaan. Jadi kalau halnya yang cuma terjadi sekali atau rutinitas, nah itu kita pakainya yang kayak gini. Oke, teman-teman? Yes, sir. Oke. Oke ya. Paham ya? Oke, sir. Nah, Thank you. sekarang Next. nah, lanjut. Kita balik ke slide-nya lagi. Nah. Nah, sekarang nih ada yang mau coba nggak nih? Ini gabungan sama minggu lalu nih. Panjang nih. Nama saya Pelan-pelan ya. Susi. Pelan-pelan nih dari awal nih ya. Ini teman-teman nanti boleh dicatat di kertas soalnya nanti jawabannya enggak tak tulis di sini soalnya. Ya. Oke ya. Saya mau nyoba. Tadi kayaknya sudah saya kerjain. Kertasnya sudah siap. Siap. Kertasnya sudah siap. Nah, Siap. oke, pelan-pelan ya, satu-satu. Dari nama saya Susi.
My My name is ditulis ya. Susi. My name. Susi. Sorry, bentar, salah. My name Is Susi. is Susi. Oke, lanjut. Betul. Saya tinggal di Taipei. I live in Taipei. I live I at Taipei. In Taipei. live in Taipei. Nah, saya bekerja di sebuah restoran. Restoran I work in ini the bahasa restaurant. Inggrisnya adalah In the restaurant. restoran. I work in restaurant. Nah, jadi bekerja ini adalah Work. work. Nah, jadi I work in the restaurant. I work in the restoran. Nah, mungkin teman-teman bingung ini. Jadi kok di, ya kan? Sebelumnya nih kita di pasar baru, ya kan? Kita pakainya at ini, kok nggak in, ya kan? At. Iya. Bedanya gimana? Ada at, ada in, kan? Nanti kapan lagi ada on lagi. Ini beda-beda nih. Sama-sama artinya di dalam bahasa Indonesia ini di. Cara pemakaiannya itu kapan? Nah, kalau at ini untuk yang tempatnya kayak secara umum itu pakainya at. Oh, kayak pasar kan kayak tempat umum ya. Ya, kalau di dalam, nah di dalam restoran berarti kan itu kayak di dalam kan, itu kita pakainya In ya. In kan dalam masuk gitu ya. Ini pakai at juga boleh sih, pakai I work at the restaurant, nah itu juga boleh. Ini cuma merujuk ke tempatnya aja, tapi kalau in itu kita bekerja di dalam restoran, kayak seolah-olah mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau loh kok bahasanya sedikit beda ya, nah itu karena dalam bahasa Inggris itu satu kata itu artinya bisa terjemahnya sama Banyak. ini di, tapi maksudnya itu lebih dalam, apa ya, maknanya lebih dalam kalau dari ini. Nanti kapan saya kasih tahu contohnya. Contoh kayak mendengarkan itu ada listen sama hear. Nah, itu beda artinya. Sama-sama mendengarkan bahasa Indonesia, tapi artinya sedikit beda. Oke ya. Iya. Lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Saya selalu datang pagi hari. Ya. Ayo. I always come at morning. Morning. Ya. Pagi kan. In the I morning. always come in the morning. Nah, I always In come. the morning. And come back at night. morning. Nah, dan kembali pada malam hari. And Dan go back. and Come back at night. Go come back. at Sorry. Come back at night. Come back in the night. Nah, mungkin teman-teman nih bisa juga nih. I always go. Nah, ini nggak bisa. Nanti and go back. Nah, itu juga bisa. Artinya sama aja. Oke? Okay. I always go in the morning atau itu juga boleh. Artinya sama aja, Pak. Oke, teman-teman.
Kalau itu kan come back in the night. Kalau come back at night At time. the night juga boleh. Sama aja. At the night. Ya, cuma lebih enak yang in the night sih. In the night. Gitu. Oke, nanti PR minggu depan nanti tak kasih tahu lagi. Tenang nanya Mbak Google. Oh, sebentar. Soalnya ini ngerjainnya nggak pakai Google. Ya kan referensi. Kalau yang nggak tahu nanya Mbak Google. Mengasah otak aja ini tadi. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Saya bekerja bersama teman saya, Adi. I work with my friend. my friend Adi. Sebentar, pensilnya mati. Mbak Oci. Mbak Oci. Masih bingung. Hai. Pasti jadi masuk. Iya, baru masuk kemarin. Webinarnya gimana? Tenang, ada videonya, nanti nonton di YouTube-nya. Bisa dari Oh awal. iya. Terima kasih. Sama-sama, you welcome. Bentar, pensil saya mati. Mbak Ajija udah pinter sekarang ya. Aku kebalap deh. Mbak, enggak. Apa-apa, kan dia ada balapan, Mbak. Sudah paham. Sudah mulai paham ya. Alhamdulillah ya Mbak. Aku ketinggalan jauh. Masalahnya kan kalau gurunya humble jadi gampang, jadi nggak stres gitu. Maaf ya teman-teman ya, overtime ya, nggak apa-apa ya. Sangat senang. It's okay, no apa. No problem. Hari ini ada kelas lain. Malah bagus kalau jam 9 lebih. Waduh. Kerjaan udah agak nenek udah masuk kamar. Ayo nyimak. Oke, lanjut ya. Saya bekerja bersama teman saya. Berarti I work With my friend. With my friend Adi. Betul nggak gitu? Kerjanya itu ditambahin nggak? Tambahin S nggak itu? I Gitu. bentar, habis ini ya. I work with my friend Adi. ya, betul. Nah, ada pertanyaan tuh, pakai work apa pakai works? Nah, perlu diingat lagi teman-teman ya. Kalau I, you, we, they, atau I, you, they, we, verbnya nggak pakai S atau ES. Kalau he, she, it itu baru tambah S atau ES. Oke? Oh, paham. Oke. Jadi di sini tidak pakai Karena ini S. menggunakan saya. Ya, betul. Nah, oke, selanjutnya. Dia selalu membantu saya. Ini siapa? Dia ini siapa? Adi. Berarti pakainya HE. Berarti pakainya he atau she? He. Karena laki-laki. He Everything. selalu. He always helps Always. Help me. helps me. Membantu itu. Help bukan? Help me. Nah, bacanya help. Jadi nggak help tapi help. Help me. Help. Nadanya gimana? Help. Help. Jadi help. Bukan help ya, tapi help. L-nya dihilangin ya? Apa, Mbak? L-nya Bukannya dihilangin, disamar-samarin gitulah. Help. Gimana sih? Help. Kayak help tapi belakangnya ada berhentinya help. Enggak pakai imbuhan S, Kak. Nah, jadi
pakai ini help. Wah. Help-nya itu nggak pakai imbuhan S karena di belakang ada he. Jadi help. Nah, betul. Jadi ini ada tambahan S-nya. Kenapa ada S-nya? Karena ada He. Karena Iya. Iya. Ini lagi. He always helps me. it. Ini ada tambahan V-nya S. adalah S atau ES. Oke? Saya ini bukan I. He always help. Kalau saya sebagai objek itu digantinya adalah me. Or I. Bukan I. I itu untuk saya tapi di subjek. Subjek. Kalau saya di objek itu jadinya me. Oke. Jadi bukan I. Help me Ya. gitu ya. Ya, Help betul. me. Thank you. Oke. Oke. Sampai sini ngerti teman-teman? ngerti. Mulai paham. Selanjutnya, saya suka bermain gitar setiap hari Senin. I like Itu kemarin playing apa guitar. suka? I like Like to play gitar. I like Setiap hari play Sunday. I like to Play gitar. Gitar itu apa gitar? gitar. Gitar itu Every Monday. gitar tulisannya. Play gitar. Tulisannya every Monday. gitar tapi bacanya tetap gitar. Gitar. Itu Sama. gitar. Gitar. Tulisannya aja Every- gitar gitu. Tulisannya Every Tulisannya Monday. sama. I play Okay, guitar thank you. every Monday. Senin apa? Senin adalah Monday. Monday. Every Monday. Every Monday. Oke. Oke. Kemudian saya mengunjungi toko Indonesia setiap hari ini Minggu. pergi sama nggak sih? Toko Indonesia I visit Indonesian store. ya visit betul. Every Toko Indonesia itu adalah Indonesian Store Indonesian yang shop. di pojok kiri ya. Indonesian Iya. store. Indonesia Store. Every Itu ya yang panah kiri itu ya, Sunday. Indonesian Store. Saya mengunjungi itu beda sama saya pergi. Nah, mengunjungi itu adalah visit. Jadi, I Pakai itu nggak? I visit visit toko Indonesia ini yang paling kiri nih, yang ini nih. Indonesian store. Berarti dibalik ya, Indonesia dulu baru toko ya. Iya betul. Iya. Indonesian Store Every Sunday. Every Sunday. every Sunday itu. Oke. Nggak pakai itu ya. Right. Visit tuh, bukan visit tuh. Pakai itu. Oh ya betul. Nah, I visit to Indonesian Store every Sunday. bisa pakai itu bisa enggak sih sebenarnya. Kayaknya enak enggak deh ya, Kak. Ya, ini. Bebas ya? Kayaknya boleh pakai, bebas boleh aja, enggak gitu. random mau dipakai ya nggak apa-apa. Nggak dipakai juga ya. Ini kan bahasa nggak terlalu formal kan kayaknya. Ini saya yang bingung nih. Aku matiin mikrofonnya. Di sini lagi dengerin musik. Soalnya ini kan lagi nyeritain kegiatan kita ya. Kalau pakai to itu kayak kita memang mau menuju ke sana. Oh iya betul. Kayak lebih ke arah situ. Betul. Karena bahasa Inggris kan kayak ekspresif gitu kan. Tanya dulu. Iya. Lah ini I like to. Iya, Ada I tuh. like to. I visit ya bisa tuh. I visit. Ya, I Kayaknya visit enakan pakai to to deh. I visit to Indonesia. kalau Indonesian pakai store. to berarti di belakangnya ditambah to the. Nah,
Ya. To the Indonesia store. Visit to ya. Kayaknya Bentar. lebih enak nggak pakai tuh deh. Kalau Nanti saya pastikan lagi ya. pakai I do nggak sih? I'd like to visit Indonesian store. Oh, Kalau itu beda lagi. Ini lagi kalau ngomongin I do like, nah itu berarti ini artinya nanti beda. Artinya I do like to. Kalau bentar ya, saya tulis ya. I do like to visit Indonesian store. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada do like to. Nah, kalau ada do di depannya, itu artinya kayak menambahkan seriusan. Aku jujur, nah itu artinya I do like to. Kurang lebih artinya kayak gitu nanti jadinya. Aku jujur suka. Jujur suka mengunjungi. I do like to. Aku jujur suka mengunjungi toko Indonesia. Ini artinya kurang lebih seperti itu. Atau aku benar suka. I do like to. Nah, bedanya store sama shop itu gimana? Kalau shop lebih kecil tokonya apa gimana? Indonesian store apa Indonesian shop? Shop Shop. Ini nggak tahu nih. Ini saya kurang tahu nih. Kalau toko harusnya pakai shop ya. Store kan kayak mall gitu. Ya. Market kan pasar. Kalau ngerti semua bisa materi selanjutnya nggak? Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau store sama shop saya kurang tahu bedanya apa. Kayaknya kalau store lebih besar, shop lebih kecil tempatnya gitu, perbedaan tempat kali. Bisa jadi, tapi saya kurang tahu jawaban pastinya kayak apa. PR lagi berarti. Catat lagi. Mungkin karena yang umum dipakai itu store ya. Iya. Ya, seperti Kan bookstore. nggak ada online shop. Kayaknya kalau Oke, hari ini sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? tidak, menunggu PR biar otaknya makin terasah. Sebetulnya ada PR-nya, cuma PR-nya nanti harus ada ini juga. Share. Jadi masih pembahasannya belum selesai ya, Sir? Nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita nanti lanjutin lagi. Berarti ini ya, ada pembahasan yang belum selesai ya? Ini belum sampai yang kita bahas yang sedang terjadi. Yang saya tanyakan sedang itu. Yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Nah, misal, aku sudah masak kok. Nah, itu saya sudah masak. Nah, itu artinya pakainya ini yang present. Itu besok itu lain kali lagi. Oke. Saya sudah. Nah, itu nanti itu. Oke, teman-teman. Waktunya kurang panjang. Kenapa nggak nyampe jam 10? Nanti teman-teman ada yang sibuk. Aku masih kerja loh aslinya, makanya aku diem. Biasanya saya jam 9 sampai jam 11 baru turun loh kalau masuk kelas. Ya, kalau kelas-kelas yang lain kan sampai jam 10-11. Maaf, kalau menurut saya apa lebih kan setiap jam 8 kan belum ngumpul. Diundur aja waktunya 8.30 gitu. Oh, gitu. Terserah.
Teman-teman, Jadi, ini Pak kan guru yang nggak kan bisa. gratis ya, terus Banyak tuntutan kalian. ya ya nggak apa-apa. Kak Iksanya Kan juga waktunya mungkin ada kesibukan diatur sama lain. teman-teman jadi kayak gitu. Anak-anak Kan memang jam ya. 8 pasti nggak on time kan. Terus diundur lagi Kalau jujur jam 8 sih 8.30. benar-benar jam-jam sibuk-sibuknya. Gimana ini sih lah. Gimana? Coba ya nanti saya diskusikan sama ini ya yang pengurusnya ya. Nanti di share lagi gimana ini Di sih yang grup ngajarin. WA-nya ya. Ya. Oke. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngulang materinya nanti bisa buka di YouTube-nya. Nanti aku upload nih videonya. Oke. Nanti bisa dibuka YouTube-nya, diulang. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa di-share di grup WA atau nanti minggu depan ya. Oke. Itu ya. Paling itu dulu, minggu ini belum ada tugas, nanti minggu depan baru ada tugas. Oke. Oke. Tapi tenang aja, tugasnya ini juga nggak terlalu berat karena ya tujuannya untuk membantu teman-teman sekalian biar bisa belajar. Yang penting bisa ngerti bahasa umum aja gitu. Ada orang boleh lewat ngomong kita mengerti gitu aja. Oke, itu Aku pertama. boleh lewat pakai Google aja deh. Ngertinya yes no. Oke. Oke. Oh, sebentar saya lupa. Sebentar teman-teman, saya lupa. Bentar. Jadi untuk tugas ini nanti ini kan pernah aku tanyakan di grup kan bab terakhir ini. Oh ya ini bukan besok ya teman-teman. Tugasnya bukan besok dan tugas ini nanti itu nggak cuma seminggu atau 2 minggu. Ini tugasnya juga lama gitu loh. Saya pengennya kayak tergantung teman-teman sempatnya kapan gitu. Udah saya kerjain ini. Belum disuruh udah sampai. Rajin banget. Terlalu rajin. Aku belum dikerjain malah baru tahu ada tugas. Loh. Ini ada loh di malah baru Nah, itu kan lihat. ada tulisannya makanya saya Homework. kerjain. Sampai kirain kemarin loh jam 8 kok belum ada panggilan belajar Oh, ternyata berarti ada yang bilang besok. saya itu yang bilang. Iya. Ini tugasnya apa? Santai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau disiapin dulu kalimatnya nanti bisa ditulis dulu, kan? Nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat yang sudah ada yang kayak present tense atau present continuous. Present tense minggu ini. Yang tadi bukan sih kayak kalimat tanya gitu loh, kalimat gitu. Kalau ini Dia jawab itu. kan ini teman-teman membagikan ke kegiatan sehari-hari ya kan. Berarti nggak mungkin ada kalimat tanya dong. Masa saya yang tanya? Enggak, ini nih yang gunakan struktur kalimat simple present tense dan ya. Gunakan yang positif barusan dibahas kan ya? negatif. Ya. Iya. Misal teman-teman mau ngomong, saya setiap hari kayak tadi saya setiap hari mengantar majikan ke taman, nah, itu berarti ditulis, berarti pakai itu. Jadi pakai present. Ini ya membuat kalimat tugas yang baru keseharian masing-masing anak. Ya yang tadi dikasih itu yang positif negatif itu tadi. Mungkin bukan yang tugas itu setiap keseharian itu di atas tugas keseharian kita. Nah kalau misalkan yang kedua itu
Ya kayak yang tadi kalimat negatif, positif sama ya Kak. Ya gitu deh kalimatannya gitu. Gitu kan? Bener nggak Iya. sih? Tapi Iya, yang sedang kalimat tanyanya nggak dilakukan. usah ya teman-teman ya. Iya, cuma kalimat tanyanya aja yang enggak itu. Kalimat positif atau negatif. Jadi kalau kalimat Oke. tanya itu kalau teman-teman tanya ke orang lain. Oh iya gitu-gitu. Iya. Thank Ya you, kan? sir. Format Nah, pengumpulan bisa berupa teks yang diketik nah, sendiri. pengumpulannya ini kan saya tulis nih, ada bisa diketik di WA, ya kan? Bisa ditulis tangan di kertas terus difoto, atau, nah saya kalau teman-teman saya rekomendasikan pakai video. Kenapa? Dengan teman-teman merekomendasikan ke video, saya teman-teman sekaligus latihan ngomongnya, ya kan? Jangan Nanti, pakai video deh, kan apa tuh rekam suara aja. Kalau video nggak pede. oh ya silakan. Makanya nggak pede itu di ini belajar pede aja. Aku juga malu. Rekam suara kan enak. Ya, Nggak enggak kelihatan. di video tulisannya aja, terus kita ngomong gitu kan. Oke, boleh. Ya, maksud Yang saya penting seperti jangan itu. wajah. Intinya teman-teman nanti kalau di video itu, oh, jadi kalau teman-teman di video itu teman-teman bisa praktek ngomong. Jadi Suaranya lemes ya. kan jadi lebih apa ya, terbiasa. Karena kalau apa terbiasa ngomong kan nanti teman-teman jadi lebih luas ngomongnya kan gitu. Oke. Iya. Siap, paham. Dan kalau mungkin kalau itu nanti juga saya bisa komen, kalau di teks ya saya komen di teksnya, kalau tulis tangan teks itu. Oke. Kalau di Ini suara mulai nanti kapan? jadi lebih baik. Nah ini tugasnya nggak terburu-buru, jadi teman-teman mau ngerjain seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu terserah ya. Oh, ada waktu. Oke, sehingga thank you, sir. dikerjakan I'm gitu. so happy. Makanya ini saya nggak tulis apa kapan pengumpulannya ya, karena ya terserah teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kosongnya 2 minggu, karena kan ya tahu waktu teman-teman kan juga teman-teman sendiri gitu kan. Kapan kosongnya ya, itu ya. Saya jamin ada yang duluan. Waduh, kalau yang duluan ya nggak apa-apa kan, nanti Semangat. yang penting Lebih cepat, lebih baik. Pokoknya saya. karena setiap teman-teman kan sendiri-sendiri ya, nanti ada yang, oh aku sibuknya minggu ini, atau aku nggak sibuk nih minggu ini ya, gitu ya. Tergantung. Tapi biasanya kalau ada yang kirim dulu itu penyemangat yang lainnya loh. Jadi Yang lain langsung ikut. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Ini nanti baru saya terangkan yang present continuous minggu depan. Jadi kalau mau setelah minggu depan baru ngumpulin, atau 3 minggu lagi dari minggu depan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, sir. Sekarang siapin materinya aja dulu. Ya, nanti ini materinya juga saya update lagi, saya perbarui, karena yang present continuous biar ada contohnya ya. Contohnya lebih banyak kan, contohnya cuma segini ya. Ya. Oke. Oke. Thank you very much. Oke, sebelum semuanya pulang atau nutup, nah foto dulu. Saya nggak mau foto karena saya belum mandi. Aku juga belum mandi, ngaco. Sama. Orang kerjaannya sih. Nanti kapan-kapan ada sesi foto deh. Jadi kitanya tiap mandi rapi dikit gitu loh. Ini tiap minggu ada foto, Mbak, biar ada absensinya, Mbak. Nanti saya kirim ke ini apa? Iya, kan buat absen. Buat absen. Minggu depan deh, minggu depan pasti ada. Hari ini belum mandi. Ada yang Ada buka belum ini, mandi, nggak ada apa-apa. buka video kah? Buka open dulu yuk. Belum mandi. Aku belum mandi sama. Belum mandi akunya juga. Tempatku yang remang-remang. Oke, Mbak. Kusnul sama Endang sama Suryati. Saya nggak ikut, malu. Saya nggak ikut, nggak sebelum pede. mandi. Takut kamera saya. Enggak, buat absen aja ini nih. Nanti kan Buat absen laporan aja, Mbak. ke Nanti sana saya kirim katanya. bentar saja. Semuanya juga gitu loh. Semua di. Yang mundur duluan. Saya paling oldie, murid paling oldie. Oke. Iya. Saya vote langsung ya. Apa? 1, 2, 3.
Oke, sudah. Jadi, Oke, terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. thank you, Ya. sir. Makasih. Ya, thank you, sir. Terima kasih. Thank Good you. night. Sampai jumpa minggu depan. Bye. 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 Minggu depan sama Sur Ica juga sama. Iya, sama. Oke. Oke, Bapak ya. Bye-bye. Saya turun dulu ya, mau masuk kelas lain. Bye-bye. Ya, silakan. Selamat malam. Malam.